Oke teman-teman, welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue masih bakalan unboxing dan mereview. Tapi setelah kemarin gue udah unboxing dan mereview dua produk dari MSI, yaitu AMD motherboard dan GPU-nya, sebetulnya masih ada 4 produk MSI lagi yang akan gue bahas setelah ini ya. Tapi sekarang gue skip dulu, sekarang gue akan membahas mengenai case fan dari Iris. Kalau misalnya kalian sedang mencari case fan dan kalian udah istilahnya nyari-nyari di beberapa e-commerce, merek Iris ini adalah salah satu varian yang akan, bukan varian ya, salah satu merek yang akan sering muncul pada saat kalian search. Oke, yang gue beli adalah varian Iris Air V5. Jadi dia punya 3 produk unggulan, yaitu Air V3, Air V5, dan Air V7. Kenapa gue memilih yang V5? Karena pertama, yang V3 belum bisa synchronize dengan motherboardnya. Jadi nggak bisa synchronize dengan Mystic Light punya MSI. Yang kedua, kenapa gue nggak membeli yang V7? Karena dia cuma bagian kipasnya aja yang bisa menyala, sedangkan bagian framenya cuma hitam aja. Nah, yang RV5 ini dia sudah bisa synchronize dengan Mystic Light dan beberapa motherboard lain. Ditambah untuk bagian yang menyala RGB lightingnya dia ada 2, kipas dan frame. Jadi tampilannya akan menjadi lebih cantik dibandingkan yang lain. Kalian bisa lihat sendiri di belakang dan kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi pada saat nanti di bagian overview gitu ya. Oke, jadi produk yang gue beli tuh ini kayaknya ya, untuk produk V3, V5, dan V7 sebetulnya dusnya sama, tapi dia cuma bakalan dikasih tanda di produk mana yang kalian beli. Karena di bagian sini ada 3, V3, V5, dan V7. Karena yang gue beli itu V5, jadi yang dikasih tanda itu yang V5 gitu ya. Oke, di sini dia juga udah bisa sinkronis dengan Asus Aura, Mystic Light, ASRock Polychrome, dan Gigabyte RGB Fusion. Jadi apapun yang kalian punya motherboardnya bisa kalian sinkronisasi dengan RGB lightingnya. Oke, mungkin itu aja. Setelah ini gue bakalan langsung unboxing dari produk ini. Kita bakalan lihat kira-kira pada saat kita membeli produk ini tuh kita bakalan dapetin apa aja sih di dalam boxnya. Lalu setelah itu gue bakalan bacain spesifikasi, tapi spesifikasinya bakalan gue bacain dari bagian dusnya, karena gue tidak bisa menemukan website resmi dari Iris gitu ya. Nah setelah itu gue bakalan ngasih lihat kalian overview mengenai pada saat ini sudah kita bongkar gitu ya, sudah kita buka tampilan dari produknya seperti apa, dan setelah gue pasang di komputer gue, di PC gue itu akan seperti apa cantiknya gitu ya, karena dia sudah memancarkan RGB lightingnya. Nah setelah overview, gue bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara mengontrol RGB lighting dari case fan ini melalui aplikasi MSI Dragon Center dan melalui remote control yang sudah ada pada paket ini gitu ya. Oke, langsung aja gue bakalan unboxing dari produk ini, yaitu Iris Air V5. So, sekarang gue akan unboxing dan nanti gue bakal memperlihatkan produk ini, yaitu fan yang udah gue beli untuk casing gue. Jadi ini adalah case fan. Ini adalah Iris Air V5. Jadi ini adalah salah satu varian dari Iris dengan seri V. Ini sudah support RGB lighting dan di sini ada keterangan 3-in-1 RGB fan with controller. Oke, jadi ini sudah tersedia controllernya juga. Ini adalah tampilan depan, kita ke samping. Nah, di sini ada keterangan mengenai motherboard sistem apa aja yang bisa synchronize dengan fan ini, yaitu yang pertama Asus Aura Synchronize, yang kedua RGB MSI Mystic Light Synchronize, lalu ada ASRock Polychrome Synchronize, dan RGB Fusion 2.0 GB. Oke, yang gue beli ini adalah RV5, sedangkan ada 2 varian lain yaitu V3 dan V7. Untuk yang bisa synchronize support itu cuma V5 dan V7, sedangkan V3 hanya bisa kalian otak-atik warnanya dari remote control yang disediakan oleh Iris. Oke, ini adalah tampilan samping. Kita coba, oh ini belakangnya sama. Oke, ini tampilan samping yang satu lagi. Ini ada product specification-nya. Jadi gue langsung bacain aja sekarang. Spesifikasi dari produk ini, produk name-nya adalah V3, V5, dan V7, sedangkan yang gue beli ini adalah V5. Produk number-nya itu sama aja kayak produk name-nya. Lalu untuk fan-nya, spesifikasinya adalah sebagai berikut. Dimensinya itu 120 x 120 x 25 mm. Untuk voltage ratingnya 12 volts. Lalu start voltage-nya dia sama dengan atau kurang dari 6 volt.
Lalu untuk kecepatan maksimumnya itu 1200 rpm ya, dengan toleransi 10% ya, entah itu 10% ke atas atau ke bawah. Lalu untuk bearing type-nya dia menggunakan hydraulic bearing, airflow-nya dia hingga 40 cfm, air pressure-nya hingga 1,3 atau 13 tuh? Oh, 1,3 mm H2O. Lalu untuk life expectancy-nya itu sampai 40.000 jam. Jadi kalian hitung sendiri 40.000 jam itu berapa hari atau berapa ini kalau misalnya kalian nyalain terus-terusan. Lalu untuk noise levelnya itu 23 dBA dan konektornya menggunakan 6-pin connector. Oke, itu adalah spesifikasinya. Sekarang kita buka aja. Oke, jadi seperti ini tampilan dalamnya. Ya, ini ada remote control yang tadi udah gue sebutin. Jadi selain kalian menggunakan aplikasi yang ada di PC kalian, atau misalnya PC kalian itu belum bisa synchronize dengan RGB lighting, atau bahkan sebetulnya nggak bisa RGB lighting, kalian nggak perlu takut, kalian bisa menggunakan remote control dari Iris yang sudah disediakan ini. Ini adalah remote controlnya. Lalu selanjutnya kalian mendapatkan apa ini? Oh, ini baut-bautnya ya. Ini kalian dapat 3 set baut karena kita punya 3 kipas. Jadi ini gue beli set yang 3 kipas. Ada juga yang cuma 1 kipas. Kalian bisa cari di e-commerce favorit kalian. Ini ada juga fan hub. Oke, ini fan hubnya ada berapa ini? Ini ada 5. Oke, ini ada 2 dan samping ada 5. Berarti total yang bisa dipasang di fan hub ini adalah 12 kipas. Jadi kalau misalnya casing kalian udah support 12 kipas, kalian bisa menggunakan satu fan hub ini. Dan ini adalah kipasnya. Oke, ini kita belakangin dulu. Ya, ini adalah kipas Iris Air V5. Jadi yang akan memancarkan cahaya RGB-nya itu nggak cuma case-nya doang, nggak cuma frame-nya doang, dan nggak cuma kipasnya, tapi keduanya akan memancarkan sinar RGB-nya. Jadi lebih terang gitu ya, dan lebih cantik sih menurut gua. Nanti bakalan gua tes kalau udah dipasang di PC gua itu akan segimana mempercantik PC gua. Oke. Jadi ini seperti ini ya tampilan dari Iris. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Atau ya misalnya kalian ngerasa ini adalah bagian depannya, ya nggak masalah juga sih. Tapi ini gue rasa ini bagian belakang. Kenapa ya? Kabelnya itu di sini. Kalau misalnya kalian ingin mempercantik tampilannya ya, yang namanya kabel itu pasti di belakang. Oke, ini ada tulisan Iris sebagai mereknya. Oke, jadi sebetulnya seperti ini aja sih untuk tampilan dari fan yang gue beli. Nanti gue bakalan coba pasang di PC gue dan kita bakal lihat setelah gue otak-atik menggunakan remote controlnya ataupun menggunakan aplikasi Dragon Center. Cuma gue coba dulu ya, gue nggak tahu sih sebenarnya bisa di otak-atik dari Dragon Center atau enggak. Tapi nanti kalau misalnya bisa, gue bakal tunjukin ke kalian bahwa ini tuh udah bisa synchronize gitu ya. Oke, ini adalah unboxing dan penampilan dari case fan Iris Air V5.
Oke teman-teman, sekarang gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara untuk mengatur warna dari case fan kalian, yaitu Iris Air V5. Jadi setelah tadi kalian udah lihat pada saat gue unboxing produk ini, termasuk kita lihat juga ada apa aja sih yang kita dapat kalau misalnya kita membeli produk ini. Lalu setelah itu gue juga udah kasih lihat kalian overviewnya, bagaimana tampilan produknya, bagaimana adaptornya, bagaimana remote-nya juga. Sekarang gue akan ngasih tahu kalian bagaimana cara untuk mengontrol warna RGB lighting dari case fan ini melalui aplikasi MSI Dragon Center. Jadi kalau misalnya kalian punya motherboard yang bisa synchronize dengan Mystic Light punyanya MSI, kalian bisa mengatur dari aplikasi Dragon Center ini. Kalau misalnya kalian punya Gigabyte, gue nggak tahu aplikasinya apa, Asus pun gue juga nggak tahu, tapi kalian bisa mengatur dari aplikasi bawaan yang kalian punya sesuai dengan motherboard kalian, gitu ya. Kalau yang punya gue adalah MSI, jadi bisa synchronize dengan Mystic Light dan diaturnya melalui aplikasi Dragon Center. Oke, sebelum kalian bisa mengatur Mystic Light-nya, kalau misalnya kalian belum punya aplikasinya, silahkan klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video ini. Di situ gue udah nyantumin link untuk langsung ke website MSI-nya. Kalian klik, lalu di situ kalian langsung bisa download aplikasinya. Setelah kalian download, kalian install Dragon Center, kalian juga harus menginstal fitur-fiturnya. Salah satunya adalah Mystic Light. Ya mungkin kalau misalnya kalian ngerasa kalian nggak butuh beberapa fitur dari Dragon Center, kalian nggak perlu install. Tapi kalau kalian pengen mengatur warna RGB lighting Mystic Light-nya, kalian harus install Mystic Light-nya, gitu ya. Oke, setelah kalian udah install Dragon Center, udah kalian install juga Mystic Light, kita buka aplikasinya. Seperti ini tampilannya. Jadi sebetulnya kalian akan masuk ke home dulu, lalu biasanya itu masuk ke gaming mode, gitu ya. Dan kalian pilih Mystic Light yang ada di sini di atas gaming gear. Itu kalau misalnya kalian install juga gaming gearnya ya. Oke, kita klik Mystic Light. Dan di sini ada beberapa peripheral yang bisa synchronize dengan Mystic Light. Kalau punya gua itu ada motherboard, ada GPU, ada SSD, ada RAM, keyboard, dan juga mouse. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punyanya cuma SSD dan RAM atau motherboard gitu ya, yang akan tampil di sini cuma yang kalian punya aja, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen synchronize ya, pengen mengontrol warna dari RGB lighting peripheral kalian yang terhubung dengan JRainbow maupun JRGB dari motherboard, itu kalian harus klik di bagian motherboardnya, gitu ya. Di bagian sini kalian akan lihat LED, ada select all. Ini kita kalau misalnya mau mengatur JRGB, NKT name, dan JRainbow sama-sama, jadi semua satu warna gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengubah secara partikular, kalian tinggal klik aja di situ, lalu kalian bisa pilih mau NKT name, mau JRGB 1, JRGB 2, JRainbow 1 atau JRainbow 2, atau bisa select all juga. Oke, sebelum gue lanjutin, gue bakal ngasih tahu kalian untuk motherboard yang seperti gua X570 Gaming Plus, dia chip yang digunakan untuk mengontrol JRGB itu cuma satu, JRainbow juga satu. Jadi entah kalian mengatur yang nomor 1 atau nomor 2, itu kalian tetap bakalan ngatur dua-duanya. Jadi contoh kalau misalnya kalian pasang CPU fan kalian di JRGB 1 misalnya ya, terus kalian pasang LED strip kalian di JRGB 2, pada saat kalian mengubah salah satu, itu dua-duanya bakalan keganti, gitu ya. Itu bakalan gue bahas lebih lengkap di video lain. Oke, sekarang gue akan lanjut aja gimana caranya untuk mengatur case fan ini, yaitu Iris Air V5. Karena udah gue connect melalui port JRainbow 2, jadi yang gue pilih itu JRainbow 2. Ya sebenarnya kalian pilih JRainbow 1 pun sama aja sih ya. Tapi gue coba supaya siapa tahu motherboard kalian itu memang sudah chipnya dipisah gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan port mana yang kalian gunakan gitu ya. Oke, sekarang gue udah klik di JRainbow. Sekarang kita pilih LED stylenya. LED stylenya ada banyak banget yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan ataupun misalnya mood kalian sedang seperti apa, itu bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan. Kalau misalnya gua sih ya biasanya menggunakan cuma rainbow wave, karena menurut gua warnanya itu warna-warni,
dan perubahannya itu smooth, jadi lebih terlihat lebih cantik aja sih PC gua gitu ya. Kita coba aja dulu. Untuk Rainbow Wave itu tampilannya akan seperti ini. Oke, gua klik apply. Itu dia ya. Jadi tampilannya akan seperti itu, gonta-ganti hijau, merah, biru, pink, ungu dan lain sebagainya. Itu untuk perubahan untuk LED stylenya itu Rainbow Wave. Oke, kalau misalnya kalian pengen kayaknya gue pengen stabil aja nih, tapi bisa berubah dengan kondisi tertentu. Misalnya kita bisa memilih untuk menggunakan CPU temperature. Jadi untuk CPU temperature itu warnanya berubah sesuai dengan sesuai dengan temperatur dari CPU kalian. Kalian bisa menentukan warnanya dan kalian bisa menentukan berapa derajat perubahan untuk warnanya gitu ya. Jadi kalau misalnya secara default di sini ada 50, 70 dan 90. 50 warna hijau, 70 itu warna biru dan 90 warna merah. Oke, jadi seingat gue kalau nggak salah ya, CPU gue sekarang kondisinya lagi temperatur sekitar 55. Kita coba aja apply. Oke, dia berubah warna hijau ya. Jadi dia terlihat warna hijau karena masih di kisaran sekitar 50 derajat Celcius. Kalau misalnya kita ganti nih 50, kita ganti aja deh warnanya. Misalnya kita ganti apa ya, misalnya kuning, atau kita ganti, ya boleh deh kuning ya. Kita ganti kuning lalu kita apply, dia akan berubah menjadi kuning. Jadi kalau kondisi CPU kalian temperaturnya masih 50 derajat, warna apapun yang kita taruh di situ ya akan merubah warna dari case fan kalian gitu ya. Di sini ada banyak sih, ada rainbow, meteor, stack, breathing, flashing, double flashing, steady, lighting, terus ada CPU temperature juga yang sekarang lagi kalian lihat, terus random, pop, rap, jazz, play, movie, planetary, double meteor, energy blink, lalu ada clock, color pulse, color shift, color wave, marquee, rainbow wave, visor, rainbow flashing, rainbow double flashing, dan default. Nah, kalau misalnya untuk yang movie, misalnya kalian menggunakan PC kalian untuk menonton, itu dia akan cahayanya itu akan terang, redup, itu mengikuti dari suasana dari film yang kalian tonton gitu ya. Tapi kontrolnya sih sebetulnya dari frekuensi suara dari video itu gitu. Jadi dia udah ya bisa dibilang udah cukup smart lah chipnya itu. Oke, kalau kalian pengen yang lain, tinggal kalian ganti aja dan jangan lupa kalian klik apply-nya ya. Oke, sekarang gue akan mengganti warnanya menjadi rainbow wave seperti yang biasa gue gunakan. Untuk light speed-nya seperti biasa paling lambat dan brightness paling tinggi. Untuk cycle biasanya gue ganti sih jadi 200 ya. Coba gue ganti dulu. Oke, udah gue ganti dan kita klik apply. Oke, dan dia sudah berganti warna menjadi rainbow wave. Oke teman-teman, setelah tadi gue udah ngasih tahu kalian bagaimana cara mengubah warna RGB lighting dari case fan ini, yaitu Iris RV5 melalui aplikasi MSI Dragon Center. Karena karena motherboard gue kan MSI dan dia sinkronisnya dengan Mystic Light, jadi gue menggunakan MSI Dragon Center untuk mengontrol warnanya. Kalau misalnya kalian menggunakan motherboard lain, ya berarti aplikasi bawaannya lah yang kalian gunakan. Tapi selain menggunakan aplikasi software yang ada di PC, kalian juga bisa menggunakan remote control bawaan dari yang kalian dapatkan pada saat kalian melakukan pembelian case fan ini, gitu ya. Jadi remote controlnya itu seperti ini. Oke, kelihatan ya, oke, fokusin dulu di sini. Nah, remote controlnya itu seperti ini. Ada on, RCMB, off, dan tombol-tombol lainnya. Untuk off ya berarti dia mati. Kalau untuk on kita nyalain. Oke, ini adalah defaultnya dari fan ini. Kalau misalnya pakai remote control. Oke, kita klik auto. Nah, kalau misalnya dari remote control kalian mau switch ke aplikasi yang ada di PC, itu kalian klik RCMB lagi dan dia akan synchronize dengan Mystic Light kalau untuk MSI
gitu ya. Lalu karena kita mau mengontrol menggunakan remote control, kita klik lagi. Oke, nah ini ada beberapa warna yang bisa kita pilih, misalnya ya, pink, putih, merah, hijau, ungu, kuning, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, untuk tombol yang dua ini itu untuk brightness, ini udah paling rendah brightnessnya, atau kita mau tinggiin lagi. Oke, kelihatan ya brightnessnya naik. Oke, lalu S ini untuk speednya, kalau misalnya kita auto nih, speednya kita kurangin. Nah, perputarannya dia akan melambat, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita S plus, itu perputarannya akan menjadi lebih cepat. Untuk M ini gue nggak tahu ya, M itu singkatan dari apa. Tapi ini untuk style LED stylenya. Kalau misalnya di aplikasi Dragon Center itu mengatur LED stylenya. Oke. Gitu ya. Jadi kalian bisa otak-atik sendiri lah untuk yang ini, kalian kira-kira sukanya yang warna kayak gimana gitu kan. Itu tergantung dari kalian sendiri. Misalnya kayak gini, warna gue pengen solid aja, ya udah kalian pilih. Atau kalau misalnya kalian pengen warna-warni, ya kalian bisa klik auto, terus M plus gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Kalau misalnya kalian ingin mengatur RGB lighting dari Casvan Iris Air V5 ini menggunakan remote control, seperti itulah caranya. Oke teman-teman, itu tadi gue udah ngasih lihat ke kalian pada saat gue unboxing produk ini. Lalu udah gue bacain spesifikasinya. Setelah itu kita juga lihat overview dari produk ini, baik sebelum maupun sesudah gue pasang di PC gue. Lalu gue juga udah ngasih tahu kalian bagaimana cara mengatur RGB lighting dari kipas ini menggunakan aplikasi MSI Dragon Center maupun menggunakan remote control dari bawaannya ya. Nah, kalau misalnya kalian masih mencari-cari kira-kira Casvan apa yang kalian cocok gitu ya sama kalian, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Atau kalau misalnya kalian sudah menentukan pilihan nih, kalian akan membeli produk yang sama dari gua, kalian bisa banget langsung aja klik di bagian deskripsi video ini. Gue udah mencantumkan link yang akan membawa kalian menuju ke tempat gue membeli produk ini gitu ya. Oke, kalau misalnya, oh ya ada satu hal yang gue lupa bilang. Untuk produk ini kalian tidak bisa mengatur kecepatan putaran dari kipasnya, karena dia akan langsung connect ke adaptornya, dan adaptornya itu cuma connect ke bagian kelistrikan dan bagian J-Rainbow kalau misalnya di motherboard dari MSI. Kalau misalnya motherboard lain, dia bakalan pakai konektor yang dia 5 volt ya. Jadi dia pakai konektor yang 5 volt dan 3 pin. Jangan lupa kalau yang 4 pin itu yang 12 volt gitu ya. Oke, kayaknya itu aja pembahasan kali ini dari gua mengenai produk ini. Jadi setelah ini kalian bisa menjadi lebih tahu dari produk ini, yaitu Iris Air V5. And now you know more.